Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrimaya, NIM A1S119134, mahasiswa angkatan 2019, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi rasional dalam mata kuliah Manajemen Konseling di Sekolah dengan dosen pengampu Bapak Afwan Yusra, SPD, MPD. Baiklah, langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang rasional, bimbingan, dan konseling. Bimbingan dan konseling di sekolah memiliki perangkat penting dalam membantu peserta didik dalam mencapai tugas-tugas perkembangan sebagaimana fungsi dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik dan kompetensi dasar atau SKKPD. Dalam upaya mendukung tugas perkembangan tersebut, program bimbingan dan konseling tersebut dilaksanakan secara utuh dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan. Dewasa ini, layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan oleh SMP Negeri 8 Kota Jambi, memiliki banyak tantangan, baik itu secara internal ataupun eksternal. Dari sisi internal, problematika yang kesialan oleh sebagian peserta didik bersifat kompleks. Beberapa di antaranya adalah masalah terkait masa akademik di sekolah, masa diri dengan pergaulan sosial di sekolah, ketidakmatangan orientasi pemilihan karir, dan lain sebagainya. Dari sisi eksternal, peserta didik yang notabene berada dalam rentang usia anak persiapan menuju remaja awal juga dihadapkan dengan perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam skala global. Perkembangan teknologi informasi begitu cepat dan jangkauan memberikan dampak negatif bagi perkembangan pribadi sosial peserta didik di sekolah. Sebagai contohnya, akses tak terbatas dalam dunia maya, jangkauan dalam melahirkan budaya instan dalam selesai tugas, maraknya pornografi, dan Yang kedua adalah dasar hukum. Yang pertama, pelayanan bimbingan dan konseling sebagai salah satu layanan pendidikan yang harus diperoleh semua peserta didik telah termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Yang kedua, konselor sebagai salah satu jenis tenaga kependidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususan serta dalam penyelenggaraan. Yang ketiga yaitu pelayanan konseling yang merupakan bagian dari kegiatan pengembangan diri telah termuat dalam struktur kurikulum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar menengah. Yang keempat, beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor pasal 54 ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru yang seni bahwa beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan masalah tambahan adalah mengampu bimbingan dan konseling agar sedikit 150 peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan. Lebih lanjut dalam menjelaskan pasal 54 ayat 6 yang maksud dengan mengampu layanan bimbingan dan konseling adalah mempersembahkan perhatian, arahan dan pengendalian pengawasan kepada sekurang-kurangnya 150 peserta didik yang dapat dilaksanakan dalam bentuk pelayanan tatap muka, terjadwal di kelas dan layanan perseorangan atau kelompok bagi yang salah perlu dan membutuhkan. Yang kelima yaitu penilaian kinerja guru bimbingan dan konseling atau konselor pada pasal 22 ayat 5 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya dinyatakan bahwa produk kinerja guru
atau konselor dihitung secara proporsional berdasarkan beban kerja wajib pagar kurang lebih 150 orang konseli dan pagar banyak 250 orang konseli per tahun. Yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang seni bahwa kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan resmi dan tidak resmi adalah sarjana pendidikan atau S1 dalam bidang bimbingan dan konseling, berpendidikan profesi konselor, kompetensi konselor termasuk kompetensi pedagogik, kompetisi kepribadian, kompetisi sosial, dan kompetensi profesional yang orang 17 kompetensi dan 76 subkompetensi. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP atau MTS Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA atau MA dan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulumnya SMK atau MAK yang memberikan kesempatan kepada peserta didik belajar berdasarkan minat mereka. Struktur kurikulum memperkenalkan peserta didik melakukan pilihan dalam bentuk pilihan kelompok, peminatan, lintas minat, atau Yang ketiga yaitu visi dan misi. Visi bimbingan dan konseling adalah terwujudnya layanan bimbingan dan konseling yang profesional dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli menuju pribadi unggul dan iptek, tangguh, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang B yaitu misi. Yang pertama, menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik berdasarkan pendekatan yang humanis dan multikultur. Yang kedua, membangun kolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, dunia usaha dan industri, dan pihak lain dalam rangka mengatur layanan bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, meningkatkan mutu guru bimbingan dan konseling atau konselor melalui kegiatan pengembangan keprofesional berkelanjutan. Deskripsi hasil di bidang pribadi. Hasil asesmennya yaitu badan terlalu kurus atau terlalu gemuk. Nah, rumusan kebutuhannya yaitu penerimaan diri sendiri dan meningkatkan kepercayaan diri. Tujuannya, peserta didik atau konseli memahami diri sendiri serta menerima perkembangan fisik dan psikis awal remaja serta dapat hidup penuh percaya diri. Nah, komponen layanan yang dipakai yaitu layanan dasar. Selanjutnya, bidang belajar. Hasil asesmennya kurang meminati pelajaran atau jurusan atau program yang diikutinya. Rumusan kebutuhannya, motivasi belajar, dan tujuannya peserta didik atau konseli memahami diri sendiri serta menerima perkembangan fisik dan psikis awal remaja serta dapat hidup dengan percaya diri. Nah, komponen yang digunakan yaitu layanan informasi. Bidang selanjutnya yaitu yang kelima yaitu tujuan. Yang pertama, menjadikan SMP Negeri 8 Kota Jambi sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan. Yang kedua, mewujudkan tamatan yang mampu mandiri, produktif, kreatif, dan profesional dalam mengembangkan karirnya masing-masing. Yang ketiga, meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik melalui pembinaan agama sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang keempat, meningkatkan keunggulan kompetitif di bidang akademis dan non-akademis. Nah, tujuan dari pelayanan bimbingan konseling adalah agar konseli dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi perkembangan karir serta kehidupannya di masa yang akan datang. Lalu, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Kemudian, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Dan yang terakhir, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi di studi penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Nah, secara khusus, bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu konseli agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangan yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir.
Perumusan tujuan bimbingan dan konseling ini didasarkan dari hasil need assessment yang telah dilakukan dengan media lacak, masalah sebagai rujukan untuk merumuskan tujuan bimbingan dan konseling khususnya untuk jenjang SMP. Yang keenam, komponen program. A. Layanan dasar. Layanan dasar adalah proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam bidang pribadi sosial belajar dan karir yang diperlakukan dalam pelaksanaan tugas-tugas perkembangan mereka. Layanan ini merupakan inti pendekatan perkembangan yang diorganisasikan sekitar perencanaan eksplorasi karir. B. Layanan peminatan dan perencanaan individual peserta didik. Layanan peminatan dan perencanaan individual merupakan proses bantuan kepada semua peserta didik dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi sosial belajar dan karir. Tujuan utama lain ini adalah membantu peserta didik belajar, memantau dan memahami pertumbuhan dan perkembangan sendiri dan mengambil tindakan secara proaktif terhadap informasi tersebut. Yang C. Layanan responsif. Layanan responsif adalah pemberian bantuan terhadap peserta didik yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan bantuan dengan segera. Tujuan layanan ini ialah memberikan layanan terhadap peserta didik yang mengalami krisis, peserta didik yang telah membuat pilihan yang tidak bijaksana, atau peserta didik yang membutuhkan bantuan penanganan dalam bidang kelemahannya yang spesifik, dan layanan pencegahan bagi peserta didik yang berada di ambang pembuatan pilihan yang tidak bijaksana. Yang D. Dukungan sistem. Dukungan sistem merupakan semua aktivitas yang dimaksud untuk mendukung dan meningkatkan staf bimbingan dan konseling dalam melaksanakan layanan dasar, layanan peminatan, dan perencanaan individual, staf personalia sekolah yang lain dalam melaksanakan program pendidikan di sekolah. Nah, adapun terlaksana layanan bimbingan dan konseling dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien, maka dilakukan proses perencanaan yang meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pembagian tugas. Dalam melaksanakan tugasnya di sekolah, guru BK perlu bekerja sama dan berkolaborasi dengan personil satuan pendidikan, orang tua atau wali, dan ahli lainnya. Maka dari itu, perlu dibuat struktur organisasi lengkap dengan rincian tugas atau fungsi, serta mekanisme kerjasama dan kolaborasi antar elemen. Yang kedua, analisis kebutuhan. Agar setiap kegiatan dan pelayanan yang dirancang bermanfaat dan tepat sasaran, maka perlu dilakukan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan tersebut meliputi analisis kebutuhan lingkungan dan analisis kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, penyusunan program. Program bimbingan konseling disusun secara terstruktur dan sistematis oleh guru BK. Untuk menyusun program yang baik, guru BK mengacu pada berbagai sumber referensi, terutama buku panduan pelayanan BK dan modul-modul pelatihan implementasi kurikulum 2013 yang diterbitkan oleh unsur-unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang terakhir, konsultasi program. Agar program BK yang disusun memperoleh berbagai masukan positif, maka draft program dikonsultasikan dengan rekan seprofesi di sekolah maupun dalam lingkup organisasi musyawarah guru bimbingan dan konseling setempat, dan kepada pimpinan sekolah berdasarkan unsur-unsur. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan dan bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.